Shalom saudara. Alkitab mengajarkan dengan jelas kepada kita, yaitu akan ada kehidupan lagi setelah kematian. Bahwa kita hidup di dunia ini hanya sekali. Akan tetapi, hidup tidak pernah berakhir di sana. Karena kita akan dibangkitkan dan berdiri di hadapan Tuhan untuk upah kekal kita. Dengan kata lain, surga itu nyata dan merupakan tujuan bagi mereka yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maka sebagai orang percaya, mau tak mau, kita pasti bertanya-tanya tentang seperti apa surga itu. Satu-satunya sumber hikmat yang kita miliki tentang surga adalah Alkitab, yang adalah firman Tuhan. Jadi apa yang Alkitab katakan tentang surga yang akan memperkuat iman kita setelah mengetahuinya? Berikut adalah gambarannya. 1. Surga adalah sebuah tempat yang nyata. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3 tertulis, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Dari ayat ini, kita belajar bahwa surga merupakan tempat yang nyata. Tuhan Yesus berbicara tentang tempat fisik yang sedang Ia persiapkan untuk Anda dan saya. Ini bukan keadaan mimpi, ini bukan perumpamaan, ini bukan visualisasi apapun. Meskipun tidak banyak yang diberikan Alkitab mengenai deskripsi fisik tentang surga, tetapi yang pasti, surga merupakan tempat yang luar biasa indah. Karena Alkitab memberikan sedikit gambaran tentang keindahan dalam Wahyu 21 ayat 21 yang tertulis, "Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening." Jadi intinya adalah bahwa surga akan menjadi tempat yang indah dan mulia. Tentu saja kita bisa yakin karena surga adalah rumah Tuhan, Sang Pencipta, dan tempat kita berharap suatu hari nanti bisa bersamanya. Begitulah cara Alkitab menggambarkannya. Amin. 2. Surga adalah tempat yang disiapkan untuk orang yang mau untuk masuk. Dalam Ibrani 11 ayat 6 tertulis, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Dari ayat ini, kita belajar bahwa tidak semua dari kita akan masuk surga. Ada kesempatan bagi kita semua untuk bisa masuk surga, tetapi tidak semua dari kita mau. Dalam Wahyu 21 ayat 27 tertulis, "Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu." Jadi tidak ada yang secara kebetulan orang nantinya bisa berada di surga. Hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan saja yang bisa berada di sana. Amin. 3. Surga adalah tempat kekudusan. Dalam Wahyu 21 ayat 1-3 tertulis, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dan dari tahta itu berkata, "Lihatlah,
kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dari ayat ini kita belajar bahwa surga adalah tempat yang kudus, karena Tuhanlah yang bertahta. Jadi di surga tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kegelapan, tidak ada lagi kejahatan. Karena dalam Wahyu 21 ayat 4 tertulis, dan ia akan menghapus segala air mata dari mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi di surga tidak ada lagi rumah duka, rumah sakit, rumah yatim piatu, penjara, atau polisi. Begitulah Alkitab menggambarkannya. 4. Surga adalah tempat peristirahatan yang kekal abadi. Dalam Ibrani 4 ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat penghentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Surga adalah tempat perhentian bagi kita yang taat dan percaya, di mana segala beban hidup kita terangkat, dan segala urusan duniawi bisa kita tinggalkan. Jadi surga merupakan tempat di mana kita beristirahat untuk selama-lamanya bersama Tuhan. Amin. 5. Surga juga merupakan tempat yang sibuk. Dalam Wahyu 7 ayat 15-16 tertulis, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Meskipun surga adalah tempat beristirahat, tetapi akan ada banyak kegiatan di sana, seperti melayani Tuhan siang dan malam, bertemu dengan orang kudus lainnya. Pada waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung dalam Matius 17, kita bisa membaca Nabi Elia dan Musa menampakkan dirinya. Jadi pada saat di surga nanti, kita bisa bertemu dengan mereka juga. Kita mungkin bisa bertemu dan bertanya tentang hukum dengan Musa, atau bertanya tentang pujian kepada Daud, atau bertanya tentang nubuatan kepada Nabi Yesaya. Bisa bertemu dengan Yohanes ataupun Rasul Paulus pada saat di surga nanti. Tetapi bagian terbaik dari surga adalah melihat Tuhan Yesus sendiri muka dengan muka. Kita akan menyembah Anak Allah dan merayakan kemenangan besarnya atas dosa. Amin. 6. Surga adalah tempat tujuan terakhir bagi orang percaya dan tempat untuk menerima upah. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8 tertulis, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dari ayat ini, kita belajar bahwa selama hidup di dunia ini, untuk terus berjuang sampai akhir hayat, sembari mempertahankan iman, hingga menuju surga yang merupakan perhentian terakhir kita untuk menerima mahkota dari Tuhan. Amin. Sebagai penutup, kenapa Tuhan belum datang untuk kedua kalinya? Tuhan tidak benar-benar lambat tentang janjinya untuk kembali. Tetapi Tuhan bersabar demi Anda dan saya. Tuhan tidak ingin ada yang binasa. Jadi Dia memberi lebih banyak waktu bagi semua orang untuk bertobat supaya masuk surga.
Seperti yang tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang yang berbalik dan bertobat. Haleluya, puji Tuhan, amin.